Hai, ketemu lagi di channelnya Mama Rehan. Di video ini saya mau buat kue donat. Yuk lihat videonya. Ini donat rumahan ya teman-teman. Bahan-bahannya mudah. Pasti ada di toko kue. Buat donat ini cukup membutuhkan banyak waktu ya. Karena ini adonannya harus ditunggu dulu supaya mengembang. Setelah mengembang itu baru dibentuk. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Ada gula pasir, air secukupnya, 2 butir telur, tepung terigu setengah kilo, mentega, ada vermipan. Ini pelembut kue. Teman-teman bisa beli di toko kue ya. Untuk vermipannya, saya larutkan dulu ke dalam air ya. Bisa ditaruh di gelas. Untuk tepung setengah kilo saya pakai 2 sendok makan vermipan. Ini ditunggu sampai berbuih dan mengembang. Saya larutkan dulu vermipannya itu supaya adonannya cepat mengembang ya. Untuk toppingnya saya cuma pakai seres coklat. Nah, saat membuat adonan saya juga tambahkan sedikit garam. Ini saya larutkan vermipannya. Saya pakai vermipannya 1,5 sampai 2 sendok. Ditunggu kurang lebih 5 menit sampai airnya berbuih. Diaduk-aduk supaya larut dan tercampur. Setelah itu tunggu selama 5 menit. Masukkan tepung terigunya. Nah, ini vermipannya sudah saya larutkan. Ini sudah mengembang ya. Tadi cuma setengah gelas, ini jadi 1 gelas penuh. Nah, ini kalau sudah dilarutkan pakai air, ini adonannya jadi cepat mengembang. Misalkan vermipannya sudah dilarutkan, terus dilarutkan ke air, tapi tidak berbuih atau tidak mengembang, itu berarti vermipannya sudah nggak bagus ya. Ini saya tambahkan pelembut kue 1 sendok makan ya, atau 2 sendok teh. Terus tambahkan gula pasirnya jangan terlalu banyak ya, nanti adonannya jadi
cepat gosong. Kalau digoreng, warnanya kurang bagus. Campurkan dulu tepungnya dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan tadi. Aduk sampai rata. Masukkan telurnya. Masukkan mentega. Saya pakai setengah bungkus aja. Masukkan vermipan yang sudah dilarutkan. Aduk dan campurkan hingga rata. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Uleni adonan hingga kalis dan tidak lengket di tangan. Tambahkan sedikit garam. Uleni adonan sampai kalis dan tidak lengket di tangan. Ini sudah cukup ya, sudah kalis. Nanti adonannya ditutup pakai kain atau pakai kertas, bisa pakai plastik. Ditunggu 30-45 menit sampai adonan mengembang. Ini udah nggak lengket ya. Nanti ditunggu atau dibiarkan sampai mengembang selama 30-45 menit.
Tutup adonan menggunakan kain, terus ditunggu 30-45 menit sampai adonan mengembang. Ini sudah mengembang. Terus nanti dibentuk sesuai selera teman-teman ya. Saya bentuk adonan, dibentuk seperti ini ya. Nanti ditunggu lagi sekitar 10 menit. Setelah mengembang lagi, baru bisa digoreng. Saya buat bulatan seperti ini. Setelah itu nanti saya kasih lubang di tengahnya. Kalau teman-teman punya cetakan donat, bisa menggunakan cetakan donat. Ini kalau sudah mengembang, teman-teman bisa kasih lubang di tengahnya. Bisa pakai jari atau pakai cetakan donat. Kalau saya lebih praktis menggunakan tangan ya. Nah, saya buat seperti ini. Kasih lubang di tengahnya. Ini sudah selesai dibentuk. Nah, ini
bisa mengembang lagi ya teman-teman. Tuh. Setelah itu bisa digoreng. Goreng dengan api sedang. Digoreng sampai kuning keemasan. Saat menggoreng jangan terlalu sering dibolak-balik. Itu membuat donat jadi lebih berminyak. Ini sudah matang ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih topping sesuai selera kalian. Saya pakai topping ceres. Ini cocok banget buat bunda atau teman-teman yang punya anak kecil ya, yang suka ngemil. Nah, itu cara buatnya ya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ini saya mau buat resep lagi buat pisang coklat ya. Pisang coklat keju ini sangat mudah. Teman-teman bisa siapkan bahannya seperti pisang. Saya pakai pisang tanduk. Terus ini toppingnya. Ada glaze coklat atau teman-teman bisa pakai ceres coklat. Terus kental manis, keju, ini toppingnya bisa pakai kental manis ya. Ini buat teman-teman yang suka manis, bisa tambahkan kental manis. Ini waktu menggoreng pisang, teman-teman bisa tambahkan mentega, campur mentega dengan minyak supaya lebih wangi hasilnya ya. Ini pisangnya diiris bagi dua, ini minyaknya saya kasih mentega, lalu goreng ya. Teman-teman pasti sudah paham ya kalau untuk cemilan yang satu ini. Nah, digoreng pisangnya sampai matang, lalu dikasih topping di atasnya. Nah, ini glaze coklat ya. Kalau teman-teman gak suka glaze coklat, teman-teman bisa pakai ceres. Saya coba pakai glaze coklat.
bisa ditambahkan seres karena saya suka manis ya, tambahkan seres. Kasih seres secukupnya atau sesuai selera teman-teman ya. Nah, setelah ini tambahkan keju. Ini mudah banget ya teman-teman buatnya. Tinggal teman-teman siapkan pisang sama topping buat hiasan atau buat penyajiannya. Nah, ini sudah dikasih keju semua. Lalu tambahkan kental manis. Kalau teman-teman suka ya, kalau nggak suka nggak usah dikasih karena sudah cukup manis. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Semoga bisa buat resep cemilan teman-teman di rumah. Terima kasih ya sudah menonton. Terus hari ini juga saya bikin tumis kangkung ya. Ini kangkungnya lumayan muda-muda. Saya sudah tumis ini ya. Ini sebelum jadinya ini masaknya ini seperti ini. Saya bumbunya pakai bawang putih, bawang merah, ada terasi, cabai rawit hijau, cabai merah, sama cabai hijau, ada tomat. Ini bumbu yang lain ada garam, ada penyedap. Teman-teman bisa pakai micin juga, ada gula pasir secukupnya ya. Tumis bumbunya. Atau teman-teman kalau suka bumbu yang diulek bisa diulek ya. Tumis sampai baunya harum.
Sambil menumis, teman-teman siapkan air. Lalu masukkan kangkungnya. Tumis hingga layu ya. Saya tambahkan air. Setelah ini diungkep supaya kangkungnya empuk. Jangan lupa masukkan garam penyedap dan gula pasir secukupnya. Teman-teman bisa tes rasa, kalau kurang asin bisa tambahkan garam ya. Lalu diungkep kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini sudah matang teman-teman, bisa disajikan. Itu dia resep-resep dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, semoga suka ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,